Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Technoware. Jadi kali ini saya akan unboxing head unit ya, mereknya DHD. Jadi ini ukurannya 7 inch. Ini udah teknologi layar sentuh ya, udah touchscreen, tipenya DHD 1076 ya. Head unit ini sudah memiliki fitur mirroring ya. Jadi teman-teman bisa menampilkan tampilan di handphonenya nanti ke dalam ke layar head unitnya ya. Jadi seolah-olah seperti head unit Android ya. Cuman biasanya teman-teman harus perlu install sebuah aplikasi biar fitur mirroring ini bisa bekerja dengan baik. Spesifikasinya bisa kita lihat di samping, kelihatan ya. Jadi layarnya mengadopsi jenis TFT ya, layarnya TFT 7 in, rasionya 16:9 ya, jadi udah lumayan jernih. Kemudian ada audio video input, kemudian multi language ya, ini bahasanya saya belum cek apakah bisa bahasa Indonesia apa enggak. Kemudian udah support remote control ya, jadi sorry bukan remote control, ini ya steering wheel ya. Jadi nah ini steering wheel control, jadi apabila setir mobilnya sudah ada tombolnya ini bisa dipakai ya. Kemudian juga terdapat paket remote controlnya, udah support MP3, MP4 player, TV juga bisa, tapi biasanya pakai antena tambahan ya. Kemudian ini iluminasi RGB ya, yang lampunya kelap-kelip itu. Touchscreen, panel, layar sentuh ya, real time clock function atau jam. Kemudian ini equalizernya, presetnya ada Pop Rock Classic, terus ISP ya, anti shock protection ya. Kemudian outputnya diklaim 4x100 watt maksimum power ya, tapi kayaknya sih kalau head unit Cina sih nggak nyampe segini ya. Kemudian low impedance RCA, biasanya ini untuk subwoofer. Ini radio udah preset 30 station. Satu lagi, oh ya ini udah ada DVD-nya ya, jadi bisa buat DVD player. Dibuat di Indonesia ya nih, PT Gopik. Jadi dibuatnya di Indonesia ya, tapi biasanya sih mungkin dari Cina, tapi perakitannya mungkin di Indonesia ya. Sekarang kita buka dulu ya, masih segelan. Kita buka. Nah ini remote controlnya ya, gede ya. Ini udah ada baterainya. Kemudian ini ada kartu garansi, kita cek dulu. Ini soket-soketnya, ini kartu garansi. Kemudian ini manual instructionnya ya, dan nah ini unitnya ya. Kita angkat dulu, bismillah. Nah saya singkirin dulu ya busanya biar enak. Nah ini head unitnya. Nah ini layarnya, bagian depannya ini ukurannya 7 inch ya. Jadi dari yang atas dulu, ini adalah slot buat masukin kaset CD-nya. Di samping kiri sini ada slot micro SD ya. Kemudian ini tombol reset. Kemudian sebelah kanan di sini ada tombol microphone ya. Jadi kalau menerima panggilan telepon ini bisa ya, suaranya dari sini. Kemudian ini ada tombol power, di bawahnya ada mute. Kemudian ini volume up, down. Kemudian ini home. Kemudian ini lubang aux ya, nanti jack aux. Kemudian di bawahnya USB. Cuman kabel aux-nya belum dapat ya, jadi harus pembelian terpisah. Ini masih ada lapisan anti goresnya ya, jadi belum saya lepas. Kalau dilepas pasti lebih bening lagi ya.
sekarang menginjak ke bagian panel belakang ya. Ini buat soketnya. Di sini sudah tersedia fuse atau sekring ukurannya 10 ampere. Kemudian ini buat ini lubang ya mic, tapi kayaknya ini nggak fungsi. Saya lihat nggak ada jacknya. Kemudian dari sini, nah ini buat antena radio, ini ANT. Kemudian sebelahnya buat antena TV ya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi antenanya pembelian terpisah juga. Kemudian paling atas ini ada buat subwoofer ya, tulisannya sub ya. Jadi dia udah ada output low-nya. Jadi kalau buat subwoofer bisa dari sini. Sebelahnya video in, ini rear camera ya. Jadi bisa support kamera parkir. Kemudian ini RCA-nya ya. Ini ada RL, ada video out sama in-nya ya. Jadi standar lah ya. Kemudian ini dimensinya lumayan ya. Kira-kira panjangnya sekitar 25 cm kali ya. Di pembelian ini belum ada bracket kupingnya sini ya, karena biasanya untuk pemasangan di mobil biasanya harus ada bracket tambahannya ya. Jadi teman-teman kalau mau pasang pastikan framenya cocok atau harus beli frame tambahan ya. Kemudian bagian atasnya sini sudah terdapat petunjuk dari pin-pin yang di belakang tadi ya. Jadi ini, nah ini kayak yang soket A, ini ada 6 pin, 1 2 3 4 5 6 pin, misalnya ini buat brake, black, ground. Kemudian nomor 3 nya ini steering control, reverse ini biasanya buat mundur. Nah ini yang soket B, green RL plus. Nah ini buat speaker ya, buat speaker depan nih. RL berarti right left ya, sorry rear left berarti belakang kiri ya. Udah komplit sama petunjuknya. Kemudian yang soket C sama ya, ini untuk black untuk negatif baterai, ini untuk antena. Jadi teman-teman kalau masang ini udah gampang ya, udah ada petunjuknya. Ini tegangan kerjanya 12 volt. Nah daya maksimumnya beda ya, seperti yang saya bilang di kardusnya tadi ngomong 100 watt. Ini ngomong daya maksimumnya 4 kali 45 watts ya. Sementara di kardusnya tadi dia ngomong tertera 100 watt dari mana ya. Nah ini sorry, 4 kali 100 watt maksimum ya. Tapi di produknya sini cuman 4 kali 45 watts ya. Jadi jarang banget ya yang sampai 100 watt ya. Rata-rata head unit pasti sekitar segini. Frekuensi radionya, audionya 20 Hz sampai 20 kHz ya. Ya,